Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah pada pagi ini adalah hidup damai di kerajaannya. Hidup damai di kerajaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan renungan ini, tentu menjadi penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk mengerti dan membedakan apa perbedaan antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Karena ini dua hal yang secara bergantian dipakai oleh beberapa penulis Injil mengenai kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Nah, kalau kita telisik dalam perjanjian baru, kalau frasa atau kata kerajaan Allah itu dipakai sebanyak 68 kali. Sedangkan frasa kerajaan sorga dipakai hanya 32 kali, dan itu khusus dipakai dalam Injil Matius. Dan pada pagi ini kita juga membaca perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga tentang kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kerajaan Allah merujuk pada sebuah kondisi situasi di mana Allah atau otoritas Allah dipakai untuk menentukan setiap dimensi kehidupan yang dialami oleh manusia dalam relasinya dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan alam semesta. Artinya kerajaan Allah sesuatu yang autentik dialami oleh manusia kini dan di sini. Sedangkan kerajaan sorga adalah implikasi logis dari apa yang dilakukan setiap manusia ketika ia hidup dalam kerajaan Allah, walaupun memang kita berada dalam dunia ini. Untuk lebih jelasnya, kerajaan sorga itu mengacu pada Matius 6 ayat 21. Mari kita coba lihat bersama. Matius 6 ayat 21. Ya. Matius 7 ayat 33, maaf. Oh ya. Matius 7 ayat 21, itu yang benar. Matius 7 ayat 21 yang berbicara tentang kerajaan sorga. Saya akan baca pada Alkitab TB2. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, itu berarti bahwa kerajaan sorga merujuk kepada suatu tempat. Makanya dipakai ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku, yang kemudian kehendak Bapa itu dilakukan dalam kerajaan Allah, dalam Matius 6 ayat 33. Mari kita coba lihat Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari dua ayat ini Bapak Ibu saudara-saudara, maka jelas bagi kita sekali lagi bahwa kerajaan Allah itu berhubungan dengan kondisi nyata yang dialami oleh manusia, di mana otoritas Allah yang dipakai. Dan kalau kita bicara tentang otoritas Allah,
Tentu kita bicara tentang keadilan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Dan bagi orang-orang yang kemudian mengalami sukacita, damai sejahtera, keadilan, melakukan keadilan, kejujuran, maka mereka itulah yang akan menikmati kerajaan sorga. Bagian Alkitab yang telah kita baca dari Matius 13 ayat 44 sampai 46 berisi dua perumpamaan singkat. Ada dua perumpamaan singkat tentang kerajaan sorga, yakni tentang perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dalam konteks orang Yahudi pada saat itu, pada zaman Yesus menyampaikan perumpamaan ini, kondisi orang Yahudi itu berada dalam tekanan yang luar biasa. Dari segi ekonomi mereka berada pada titik nadir terendah. Mereka susah, mereka tidak mendapat kesempatan yang sama dengan orang-orang lain. Sehingga kemudian perumpamaan ini sangat relevan bagi mereka. Dan Yesus memakai kondisi ini untuk menyampaikan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Yaitu adalah sesuatu yang terbesar, yang harus dicari, bahkan lebih berharga daripada harta duniawi yang dikejar. Dan inilah kemudian pada akhirnya kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Seperti saya katakan tadi, ini ada dua frasa yang selalu secara bergantian dipakai oleh penginjil atau penulis Injil sinopsis. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Dan mengenai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, itu menjadi sentral dalam pengajaran Yesus. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, inti dari pengajaran Yesus itu mau melihat manusia secara utuh dan menyeluruh, secara holistik, secara komprehensif. Bahwa beriman kepada Yesus itu bukan sesuatu yang di awan-awan. Tetapi beriman, percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang harus otentik dalam kehidupan manusia kini dan di sini. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, beriman adalah sesuatu yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Dan kemudian sekali lagi itu akan berimplikasi bagaimana kita menikmati kerajaan Allah dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Banyak penafsir yang kemudian memberikan catatan penting dari bagian Alkitab yang telah kita baca, yang berbicara tentang ada dua, harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga, di situ Yesus menekankan pentingnya mencari dan menghargai dan menemukan kerajaan Allah. Kedua perumpamaan ini menyoroti keputusan yang radikal yang diambil oleh dua orang dalam perumpamaan ini yang menemukan harta secara kebetulan dan juga mencari mutiara dengan skala kesengajaan atau perencanaan. Tetapi yang kemudian mereka rela menjual segala miliknya untuk mendapatkan yang berharga itu. Harta yang terpendam menggambarkan seseorang yang tanpa sengaja menemukan kerajaan Allah. Ketika menyadari betapa berharganya hal itu, dia dengan sukacita melepaskan segala sesuatu demi memperolehnya. Nah, ini berhubungan dengan Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian yang kedua, mutiara yang sangat berharga, menggambarkan seorang yang secara aktif mencari kerajaan Allah. Dan ketika menemukannya,
Dia rela mengorbankan segala yang dimilikinya untuk mendapatkan mutiara tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menggambarkan kehidupan iman, di mana seseorang rela melepaskan dunia untuk mengejar hidup dalam damai dengan Allah, dalam kerajaan Allah dan juga dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa relevansi dari kedua perumpamaan ini bila mana kita hubungkan dengan kehidupan kita kini dan di sini? Sebagai sebuah realita, kita berada dalam dunia yang sangat dinamis. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dunia yang penuh dengan persaingan, yang bila mana kemudian kita tidak memiliki sesuatu kepastian atau iman yang kuat, maka bisa kita tergerus dari berbagai ketidakpastian itu. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan ini mau mengingatkan kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa bagaimana kemudian sebagai orang percaya kita menjadikan kerajaan Allah atau menemukan kehendak Allah dan juga melakukan kehendak Allah itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan ini. Seperti orang yang menemukan harta terpendam atau mutiara yang sangat berharga, kemudian kita juga dipanggil untuk menjadikan kerajaan Allah atau melakukan keadilan, kebenaran, menyatakan kasih yang autentik, bukan hanya pada apa yang bisa kita katakan, tetapi yang harus kita nyatakan. Itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Dan untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menemukan, untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kerajaannya, maka dibutuhkan pengorbanan bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya sementara, just a moment. Tetapi kemudian kita mencari sesuatu yang sifatnya abadi, kekal, yaitu kerajaan Allah bersama dalam keabadiannya ketika kita mengakhiri kehidupan ini. Ini tidak berarti bahwa pekerjaan, usaha, dan apa yang pendidikan itu tidak penting, sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi semuanya itu kita letakkan pada orientasi yang benar. Kita berusaha bekerja dengan baik, dengan jujur. Kita mengisi knowledge kita, pengetahuan kita dengan ilmu yang benar. Tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saya sebagai pedagang, ketika Bapak Ibu saudara-saudara sebagai pengusaha, kita bekerja dengan baik, dengan jujur, walaupun kita juga butuh keuntungan. Itu merupakan juga bagaimana kita memaknai, menemukan dan menjalani kehidupan dalam kerajaan Allah. Ketika kita sebagai pendeta, sebagai pelayan, sebagai presbiter, melayani dengan penuh cinta kasih, tanpa memilih, memandang siapapun yang kita layani. Ini juga merupakan bagaimana kemudian kita mencari dan menemukan kerajaan atau menemukan mutiara yang digambarkan dalam kehidupan atau digambarkan dalam bacaan kita tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kemudian kita mengembangkan kedamaian batin. Kedamaian tidak dapat dicapai melalui pencarian harta duniawi dan juga status sosial. Ada banyak orang yang memiliki jabatan, yang memiliki harta yang berkelimpahan, tetapi tidak menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sejati hanya ditemukan ketika kita hidup dalam kasih Allah, berfokus pada nilai-nilai
dan karakter Kristus yang mengutamakan, mementingkan orang lain sebagai sesama kita, sebagai sesama ciptaan. Saya mengasihi Anda bukan karena Anda Kristen. Saya mencintai Anda bukan karena kita sama-sama seasal, segereja. Tetapi saya mengasihi Anda, saya berbuat baik karena Anda adalah sesama manusia yang layak untuk dikasihi. Mengapa kita harus bersahabat dengan alam? Bukan saja alam juga melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan kita, tetapi kita menjaga alam karena alam adalah ciptaan sama dengan kita yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ini hal yang bagi saya penting. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, menemukan mutiara dan harta itu sama dengan berbagi damai dalam komunitas. Setelah menemukan kedamaian dalam kerajaan Allah, kita dipanggil untuk membagikan damai itu kepada orang lain. Dan inilah tugas dan panggilan gereja. Kita tidak dipanggil hanya untuk bersekutu. Kita tidak hanya dipanggil untuk bersaksi. Tetapi ada tugas tanggung jawab adalah untuk melayani. Dan dalam konteks melayani ini, bagaimana kemudian kita berbagi damai dengan orang lain. Kita bisa menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga dan gereja dan masyarakat. Menunjukkan kasih, keadilan, pengampunan adalah cara untuk memperkenalkan kerajaan Allah kepada dunia yang haus akan kedamaian sejati. Ini juga menantang gereja, menantang kita untuk kemudian menjadikan gereja sebagai sebuah komunitas atau healing community. Gereja menjadi tempat ketika orang datang dalam komunitas gereja, mereka menemukan kedamaian, menemukan kasih persaudaraan yang sejati, dan bukan sebaliknya. Mereka dibeda-bedakan, tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan iman mereka. Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa gereja itu sama dengan rumah kita, oikos. Bagaimana kemudian rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Rumah dalam bahasa Inggris ada dua, ya, house dan home. Ya. Tetapi sebagai orang Kristen, bahwa rumah kita harus menjadi home. Karena bicara tentang home, itu bicara tentang bukan saja bangunan, tetapi ada interaksi dan interrelasi dari setiap orang yang hidup dalam rumah itu. Ada keteladanan, ada kasih, ada pengampunan yang dinyatakan. Itulah sebabnya banyak orang yang tinggal di istana-istana, tetapi tidak menemukan damai. Karena mereka hanya menjadikan rumah mereka sebagai house, rumah tempat tinggal, tetapi tidak menjadikan rumah mereka sebagai home. Home tidak mesti mewah. Rumah yang sesungguhnya tidak mesti mewah, tetapi di sana ada penerimaan, di mana di dalamnya orang-orang merasa dihargai, dihormati dengan segala kapasitas dan keterbatasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi gereja terpanggil untuk membawa damai. Dan saya percaya bahwa GPIB Immanuel menjadi home, menjadi rumah bersama bagi setiap orang. Dan ketika kita ada dalam rumah ini, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi menemukan individu-individu, person-person yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan compassion, berbela rasa,
memberikan uluran tangan bagi mereka yang terpuruk mengalami persoalan-persoalan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah atau menemukan mutiara, menemukan harta terpendam. Ini juga menggambarkan bahwa ada kerelaan untuk berkorban. Sebagaimana dikatakan dalam perumpamaan tadi, mereka rela menjual segala harta mereka untuk memiliki kerajaan Allah itu atau harta yang terpendam itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita sebagai komunitas yang percaya kepada Yesus Kristus harus juga memiliki sense of crisis, kepedulian untuk rela berbagi dengan siapapun. Karena firman Tuhan juga mengatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Dan inilah kemudian yang menjadi dasar dari pelayanan diakonia yang dilakukan oleh gereja. Tetapi perlu dicatat juga bahwa pelayanan diakonia itu tidak hanya kemudian memberi atau yang kita sebut dengan pelayanan diakonia karitatif. Tetapi pelayanan diakonia juga ada unsur pemberdayaan yang kita sebut dengan pelayanan diakonia reformatif. Tetapi juga ada unsur untuk advokasi, mendampingi, membebaskan orang-orang yang berada dalam tekanan struktur. Dan itulah yang disebut dengan diakonia transformatif. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai gereja, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tugas kami adalah memberitakan Injil, mendampingi, mendoakan, memberkati. Tetapi ada potensi-potensi jemaat yang juga harus kita eksplor bersama, memberikan kesempatan jemaat untuk berpartisipasi, sehingga pelayanan diakonia tadi, karitatif, reformatif, dan transformatif bisa terjadi. Ada banyak orang yang tidak bisa makan, dan memang kita butuh memberikan makanan. Tetapi kita juga harus memberdayakan mereka, memberikan pendidikan supaya mereka juga bisa mencari makan sendiri. Tetapi tidak cukup Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam kondisi kita di Indonesia, ternyata banyak sekali orang-orang yang pintar, yang hebat, tetapi tidak berdaya karena ada tekanan-tekanan struktural. Disitulah gereja harus hadir untuk mendampingi, memberikan advokasi. Siapa yang melakukan? Apakah kami pelayan? Bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang memiliki talenta, memiliki tanggung jawab, profesi. Ada banyak advokat di sini, ada banyak dokter di sini, ada banyak pendidik di sini. Dan itulah kemudian komunitas dalam kerajaan Allah yang harus diberdayakan sehingga kemudian kondisi-kondisi hidup yang real ini dalam kerajaan Allah kemudian dapat dirasakan, dinikmati oleh setiap manusia, Bapak Ibu dan saya, untuk memasuki kerajaan sorga dalam keabadian bersama dengan Yesus. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan ini kemudian mengingatkan kita untuk memprioritaskan kerajaan Allah. Karena ada janji Allah, carilah dulu kerajaannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terpujilah namanya, haleluya, amin.